Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu, jadikan anak-anak-Mu yang taat dan setia padamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Roma pasal 14 ayat 13. Demikianlah sabda Tuhan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Akan tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Tema renungan saat ini adalah jangan menghakimi. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hari ada seseorang yang sedang berjalan menyusuri pepohonan khas Jerman bersama seorang petani setempat. Tiba-tiba ia melihat puing kapel kecil. Ia berpikir itu adalah peninggalan masa perang. Tetapi ketika ia bertanya kepada petani yang menemaninya berjalan, petani itu mengatakan, itu adalah peninggalan hukuman dari Allah. Petani itu pun mulai bercerita. Beberapa tahun silam, ada 5 orang pria dari kampung ini yang pulang dari sebuah acara di kota. Karena kehujanan, mereka tidak ada pilihan lain selain berteduh di sebuah kapel kecil. Saat itu suasananya hujan badai. Meski sudah berteduh, air hujan tetap saja masuk ke dalam karena atap kapel yang sudah rusak. Di luar kilat dan petir menyambar-nyambar sehingga kelima orang laki-laki tersebut sangat ketakutan. Ini pasti sebuah hukuman, teriak salah seorang dari mereka. Kita harus dapat memastikan siapa penyebab semuanya ini, sambung salah seorang lagi. Mereka pun keluar dan masing-masing menancapkan tongkatnya pada halaman kapel tersebut. Jika salah satu tongkat jatuh ke tanah, maka pemilik tongkat itulah yang menyebabkan mereka menerima hukuman badai tersebut, dan dengan sendirinya ia harus menanggung hukuman itu sendirian. Guntur menggelegar dengan hebatnya dan serempak mereka keluar untuk memastikan apakah ada tongkat yang jatuh. Benar juga, ada sebuah tongkat yang jatuh dan tongkat tersebut adalah milik salah seorang dari mereka. Mereka pun masuk ke dalam kapel dan membiarkan teman mereka yang dianggap sebagai penyebab hukuman tersebut tinggal di luar diguyur oleh hujan. Dengan memohon-mohon serta menangis, ia mengetuk pintu kapel, tetapi teman-temannya tidak mau yang peduli. Dalam keputusasaan, ia berlari pulang menembus hujan dan badai. Karena tidak pulang-pulang, keesokan harinya, penduduk kampung keluar untuk mencari keempat laki-laki yang tidak kunjung pulang. Mereka pun mendapati kapel kecil itu hancur berantakan dan terbakar bersama keempat orang laki-laki yang dicari. Ternyata kapel kecil itu telah disambar petir, dan kejadian itu telah menjadi sebuah peringatan keras bagi semua orang agar jangan selalu menyatakan diri
tidak bersalah, lalu melemparkan kesalahan kepada orang lain dan menyeret mereka untuk menerima hukuman yang tidak sepatutnya mereka terima. Ingat bahwa terkadang Tuhan tidak selalu sependapat dengan kita. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, ada kalanya kita bilang diri kita paling benar dan orang lain salah. Hampir sejak lama pernyataan seperti ini keluar dari mulut kita. Kalau bukan karena dia, kejadiannya tidak akan kacau seperti ini. Jika hal itu terjadi, sebaiknya kita melepaskan diri dari kebiasaan melihat atau bahkan mencari-cari kesalahan orang. Padahal kita sendiri telah melakukan kesalahan yang lebih besar. Firman Tuhan mengingatkan, "Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Mari kita bangun karakter, jangan menghakimi sesama, karena kita pun juga tidak luput dari kesalahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampunilah kami, karena kami sering menganggap diri kami lebih hebat dari orang lain, sehingga kami menjadi sombong dan mudah menghakimi orang lain. Kuduskanlah pikiran, perkataan, dan hati kami selalu, sehingga kami terbebas dari dosa kesombongan. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga kesulitan yang dialaminya dapat teratasi. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberi hikmat kepada para pemimpin dan juga pejabat pemerintahan. Berikanlah hati yang melayani masyarakat. Jauhkanlah mereka dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Bimbing mereka di dalam menjalankan tugasnya agar seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan menyertai, Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberkati, sehingga apapun yang kami lakukan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa dan sembahyang kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.